Lensa makro terbaik dari Apexel, Apexel APL HD5M versus Apexel 100 mm. Kita masuk kontennya. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Kenalin, aku Amos, aku seorang fotografer, videografer, dan graphic designer. Buat teman-teman nih yang baru pertama kali datang ke channel ini merupakan channel yang ngebahas tentang fotografi dan videografi pakai handphone. Jadi kalau misalnya itu yang teman-teman cari, kalian ada di channel yang tepat teman-teman. Jadi sepanjang perjalananku nge-YouTube, asik, ceritanya udah banyak yang nanya-nanya nih di channel ini, kayak gitu kan. Ada yang salah satu yang nanya kayak begini, Bang, lensa makro Apexel HD5M sama Apexel 100 mm itu bagusan mana ya Bang ya? Terus ada juga tuh yang minta tolong sama aku, Bang, tolong dong Bang bikin perbandingan antara Apexel HD5M dan Apexel 100 mm. Oke, nggak usah lama-lama deh, yuk kita ngebahas satu-satu yuk lensa-lensa ini. Yang pertama itu minimal focus distance dari lensa ke objek. Apa sih itu minimal focus distance? Minimal focus distance itu jarak minimal antara objek ke lensa ke sensor kamera kalian, kayak gitu kan. Nah, untuk sampel gambar ini merupakan sampel gambar dari Apexel HD5M. Nah, untuk gambar ini aku ambil di jarak 11 cm nih teman-teman. Dan Apexel HD5M ini itu mempunyai jarak antara 5 sampai 11 cm. Nah, kemudian yang kedua, ini merupakan sampel dari Apexel 100 mm makro. Nah, jaraknya dari lensa ini ke objek itu lebih dekat, dia sekitar 5 sampai 9 cm. Nah, untuk sesi pertama ini pemenangnya jatuh ke Apexel HD5M. Kenapa aku bisa menangin si Apexel HD5M ini? Karena lensa ini nih itu mempunyai jarak yang lebih jauh dibanding si Apexel 100 mm. Kalau misalnya nih kamu mau foto binatang dengan jarak yang lebih jauh, itu binatang jadi ngerasa lebih aman. Jadi kamu mau foto itu binatangnya nggak keburu lari. Tapi kalau misalnya kamu pakai lensa 100 mm, jaraknya yang terlalu dekat itu kamu harus benar-benar hati-hati gitu loh motonya. Kalau misalnya terlalu jauh, kalau misalnya terlalu dekat nih, kedekatan, itu binatangnya bisa kaget terus cabut kayak gitu kan. Jadi lebih susah kayak gitu. Makanya aku di sini aku menangin si Apexel HD5M. 1 buat Apexel HD5M dan 0 buat si Apexel 100 mm. Selanjutnya kita akan ngebahas zoomnya nih teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat sampel gambar ini nih, ini aku ambil pakai Apexel HD5M lagi nih. Hasilnya tuh kayak begini nih. Itu di jarak sekitar yang tadi aku bilang 10 cm, 11 cm lah, kurang lebih segitu. Dan yang ini nih aku ngambil pakai Apexel 100 mm. Hasilnya seperti ini di jarak sekitar 9 cm, 10 cm lah. Kurang lebih segitu tuh hasilnya seperti ini. Di sini nih untuk kedua lensa ini aku nggak bisa menangin salah satunya karena tiap orang tuh punya karakter kesukaan lensa yang berbeda-beda ya. Ada yang seneng yang close up banget gitu kan, bisa pakai Apexel 100 mm, atau ada yang pengen bikin lensa makro tapi masih agak wide gitu. Toh di kamera DSLR atau mirrorless ada loh lensa wide tapi makro kayak gitu kan. Itu bisa ngambil si Apexel HD5M ini. Jadi dua-dua lensa ini aku kasih nilai 1-1. Jadi 2 buat Apexel HD5M dan 1 buat si Apexel 100 mm ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas ketajaman gambar dari kedua lensa ini. Coba deh teman-teman lihat gambar yang ini bareng-bareng yuk. Ini merupakan sampel dari Apexel HD5M. Hasil ketajamannya seperti ini. Terus coba nih ya, aku zoom ke 300%, hasilnya bakal kayak gini nih. Udah dilihat kan? Sekarang kita masuk ke Apexel 100 mm makro. Hasilnya bakal seperti ini. Terus kalau misalnya aku zoom ke 300%, itu hasilnya bakal seperti ini nih. Kita lihat bareng-bareng yuk. Gimana menurut teman-teman semua itu tajaman yang mana ya? Nah, kalau misalnya aku ngelihat dari gambar ini, itu tuh kayaknya aku lebih suka ke Apexel HD 100 mm ya. Karena hasil gambarnya tuh jauh lebih tajam, nggak jauh juga sih. Lebih tajaman si Apexel 100 mm ini dibanding si Apexel HD5M ini. Nah, kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, mungkin bisa di komentar kali ya, kira-kira tajam mana nih. Oke, jadi di sini penilaianku aku menangin ke Apexel 100 mm. Sekarang skornya jadi 2 sama. 2 buat Apexel HD5M dan 2 buat Apexel 100 mm. Tadi kita udah ngebahas tentang minimal focus distance dari lensa, terus kita ngebahas ngezoomnya tiap lensanya, dan kita udah ngebahas ketajaman gambarnya. Sekarang waktunya kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang warna nih teman-teman.
Oke, kalau misalnya teman-teman ngelihat contoh gambar yang pertama ini nih, ini sampel gambar dari Apexel HD5M. Hasil gambarnya itu seperti ini nih teman-teman. Selanjutnya, kalau misalnya kamu ngelihat contoh gambar yang ini, gambar yang kedua ini merupakan sampel gambar yang aku ambil pakai Apexel 100 mm makro. Nah, kalau misalnya aku sanding ini kiri sama kanan, hasilnya tuh kayak begini teman-teman. Sebelah kiri ini Apexel HD5M dan sebelah kanan ini Apexel 100 mm makro. Kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kedua lensa ini mempunyai karakter warna yang berbeda. Si Apexel HD5M itu lebih kuning dan si Apexel 100 mm itu lebih ke biru-biruan. Nah, kedua lensa ini nih aku nggak bisa menang ini antara Apexel HD5M sama Apexel 100 mm mana yang terbaik. Karena tiap orang tuh mempunyai feel atau taste yang berbeda-beda nih antara warna ke kuning-kuningan atau warna ke biru-biruan. Tapi pada dasarnya sih kalau misalnya kalian beli Apexel HD5M nih, kuning kan, terus pengen dibiruin ya tinggal kamu naikin white balance-nya. Kayak gitu. Kalau misalnya belum ngerti soal-soal kayak gituan, coba cek di sebelah sini. Aku ngebahas tentang basic fotografi buat warna kalau nggak salah ya, ada di sebelah sini. Cek bareng-bareng ya, nanti kita bisa sharing bersama. Kita sharing bareng-bareng. Oke, itu tadi karakter warna masing-masing aku kasih nilai 1 ya. Jadi skornya berapa sekarang? 3 sama ya. 3 buat Apexel HD5M dan 3 buat si Apexel 100 mm. Nah, setelah ngebahas warna, ini kita bahas bagian yang paling penting nih teman-teman, distorsi gambar. Teman-teman coba lihat deh sampel gambar yang ini deh. Ini tuh merupakan gambar dari Apexel HD5M. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini nih di sudut-sudutnya itu tuh pasti kayak ada kayak ketarik gitu ya, kayak dipaksa ditarik perbesar gitulah gambarnya. Sayang banget nih dari Apexel HD5M itu menurut aku kekurangannya tuh di situ. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat gambar yang kedua ini merupakan sampel dari Apexel 100 mm. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat si 100 mm ini tuh dia tuh lebih rapi ya, dia nggak ada kayak efek ketarik-tariknya tuh nggak ada gitu loh. Malah jadi menurut aku sih kalau lihat gambar ini tuh kayak sampel gambar pakai kamera DSLR loh, jujur deh. Aku ngerasa ini kayak, wah ini kok kayak lensa-lensa sampel gambar dari kamera DSLR ya. Nih kalau kalian lihat videonya nih, aku sempat kemarin hoki ngambil gambar lebah. Ini hasil videonya tuh kayak begini nih. Itu tuh kelihatan banget ya apa namanya, hasil dari 100 mm itu menurut aku di sesi distorsi ini jauh lebih baik dan jauh lebih menang dibanding si Apexel HD5M. Jadi untuk kali ini pemenangnya di Apexel 100 mm. Nah, sekarang skornya jadi nyusul nih si Apexel 100 mm. Jadi 3 buat Apexel HD5M dan 4 buat si Apexel 100 mm. Ini nih sesi terakhir nih dan ini merupakan hal yang paling penting. Apa itu? Harganya. Sebagus apapun lensa ini, tapi kalau misalnya nggak sesuai budget ya sama aja bohong. Tapi sebenarnya kalau dipaksain bisa sih. Kayak gitu. Apexel HD5M ini harganya cuman Rp135.000. Kemarin aku ketemu di e-commerce sekitar 100, sebenarnya sih sekitar 125 ribuan sampai 175.000, cuman aku kemarin dapat di Rp135.000. Cukup murah lah untuk kamera makro dengan kualitas sebagus ini tuh murah banget. Bener-bener yang murah. Tapi sekarang namanya bukan Apexel HD5M lagi sih. Ini namanya sekarang jadi Apexel HB10X. Ya begitu. Apexel lagi rebranding sih menurut aku. Dan si Apexel 100 mm ini mahal banget guys. Sekitar 225.000. Nah, itu yang paling murah sih kalau nggak salah sekitar segituan. Tapi kalau misalnya kalian cari di range harga itu sekitar 210 sampai 300 ribuan. Lebih dari itu mahal, jangan dibeli. Menurut aku sih kayak gitu ya, agak terlalu mahal. Tapi coba aja kalian nego di e-commerce misalnya Tokped atau Shopee bisa dapat lebih murah. Siapa tahu, iya nggak? Nah, untuk kali ini jelas telak dimenangkan si Apexel HD5M. Skornya jadi 4 sama ya. Gila. Ini kedua lensa jadinya tuh seri gitu loh antara si Apexel HD5M dan Apexel 100 mm. Tapi meskipun seri, kedua lensa ini tuh mempunyai keunggulan yang macem-macem, berbeda-beda gitu. Kalau misalnya aku pribadi sih, aku lebih seneng ke Apexel aku lebih seneng ke Apexel 100 mm ya, makro. Karena apa? Karena satu tadi, distorsi lensanya.
Aku suka banget lensa makro ini karena dia kayak nggak ada distorsinya, mirip kayak lensa kamera mirrorless gitulah, kamera DSLR kayak gitu jadinya. Aku pakai ini kok, wih gila, keren ya hasilnya ya, jauh di atas ekspektasi aku gitu. Tapi kalau misalnya pengen yang enteng dan low budget kayak gitu, tapi hasilnya tetap oke, tetap dapat makro yang wide kayak gitu tuh, kalian bisa ngambil si Apexel HD5M. Ini termasuk lensa andalanku saat itu sebelum aku ketemu 100 mm. Oke, gimana? Udah dapet apa yang teman-teman pengen, si Apexel HD5M atau si Apexel 100 mm? Itu ada di tangan kalian guys. Yaudah, kayaknya gini dulu kali ya konten kita pada hari ini, episode kali ini. Like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman supaya mereka juga tahu lensa terbaik mana yang kalian butuhin, teman-teman kalian butuhin. Dan jangan lupa tolong di subscribe ya channel ini ya guys ya. Kita ketemu di next video. Dadah.